ada jawaban pertama hanya mengajukan kompetensi absolut. Kalau yang pertama tadi kan relatif. Nah, Relatif, apakah ya, dia masih ya. boleh mengajukan jawaban pokok perkara? Baik, ya. Kalau yang diajukan hanya eksepsi absolut saja, tidak mengajukan jawaban terpokok perkara, bagaimana? Apakah sama sikap hakim dengan yang tadi atau berbeda? Silakan yang angkat tangan. Kayu Agung, silakan dari PA Kayu Agung. Baik, terima kasih. Nama saya M. Arkom Pamulutan, Pak. Hakim Pengadilan Agama Kayu Agung. Terkait hal ini, eksepsi tentang kompetensi absolut itu bisa diajukan sejak jawaban pertama sampai proses persidangan seterusnya. Maka jawaban termohon atau tergugat itu masih terbuka untuk diajukan lagi. Itu apa menurut pandangan saya. Hakim menunda dulu persidangan, memberikan kesempatan, ya ajukanlah dulu jawabannya sekalian dengan eksepsinya supaya nanti ini bersamaan. Tetapi intinya kalau misalnya saya tidak mau mengajukan jawaban, oke, tidak apa-apa, kami periksa dulu eksepsinya ini absolut, ya kan? Tetapi nanti karena eksepsi absolut ini berlaku tidak sama dengan eksepsi kompetensi relatif, maka nanti silakanlah ajukan lagi jawaban Anda ketika kita menyatakan bahwa eksepsi itu misalnya ditolak, gitu kan? Artinya kalau eksepsi ditolak, perkara kan dilanjut. Nah, silakanlah kamu ajukan jawaban kalau begitu. Saya kira begitu kalau pendapat saya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih dari Kayu Agung. Kita silahkan dari Ternate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut kewenangan absolut, sepengetahuan saya, ada eksepsi atau tidak ada eksepsi, hakim kalau mengetahui bahwa terdapat eksepsi tentang absolut, maka dia harus mengatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Kalau diketahui secara pasti bahwa perkara tersebut adalah kewenangan yang berkaitan dengan kewenangan absolut. Saya kira itu, Pak. Berbeda dengan relatif tadi. Jadi dia bisa mempertimbangkan kapan saja ketika ada eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut. Jadi maaf ini teman-teman, kasus yang pertama dan yang kedua itu bukan kaitan dengan eksepsinya boleh atau tidak, tapi kalau jawaban pertama itu hanya mengajukan eksepsi, apakah tergugat itu masih punya hak untuk mengajukan jawaban pokok perkara? Itu jadi problemnya. Tapi kalau eksepsinya tidak diajukan dalam sidang pertama, kalau relatif dan eksepsi yang lain memang sudah tidak boleh, tapi kalau eksepsi absolut itu masih kapan saja boleh, itu eksepsinya. Tapi yang berkaitan dengan kasus ini berkaitan dengan pokok perkaranya. Kalau dia hanya mengajukan eksepsi absolut, apakah dia masih punya hak untuk mengajukan jawaban terhadap pokok perkara seperti eksepsi relatif tadi? Silakan dari PA Lewoleba, perbatasan Australia, kita lihat suaranya. Bagaimana? Jauh ini. Silakan Lewoleba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait perkara yang kedua, menurut kami karena eksepsi itu harus dengan jawaban, maka ketika eksepsi itu disampaikan tanpa jawaban, maka hak untuk menjawab hilang menurut kami. Nah, kemudian kami masih belum begitu memahami akibat yang ditimbulkan ketika tergugat hanya memberikan eksepsi dan kemudian tanpa adanya jawaban terhadap pokok perkara, maka hak tergugat hilang. Nah, dampaknya gugur. Tidak akan terjadi jawab menjawab karena buat apa penggugat juga kemudian replik sedangkan tidak adanya jawaban terhadap pokok perkara. Apa yang mau dibuktikan seandainya tidak ada sanggahan dari tergugat? Artinya dalam proses beracara di sini akhirnya menjadi kabur dan secara tidak langsung tergugat menyatakan bahwasannya gugatannya dikabulkan karena tidak ada jawaban terhadap pokok perkara. Seperti itu yang mulia. Terima kasih. Ya. Jadi kasus yang pertama itu saya tulis dari kasus berkas yang ada di berkas setelah tergugat itu hanya mengajukan jawaban eksepsi kompetensi relatif diteruskan dengan jawab menjawab replik duplik tentang eksepsi. Nah, setelah eksepsinya ditolak, majelis hakim memberikan kesempatan untuk tergugat memberikan jawaban sampai replik duplik. Seharusnya kalau tergugat itu hanya mengajukan eksepsi, maka langsung itu pembuktian. Setelah ditolak eksepsinya, berikutnya proses pembuktian. Tidak ada jawab menjawab.
Nah, itulah yang menjadikan tadi saya katakan kalau salah dalam menerapkan hukum acara merugikan pihak lawan dan proses menjadi lama. Timbullah ketidakadilan yang merugikan pihak lain karena itu hendaknya dipahami. Demikian juga terhadap eksepsi absolut. Pengajuannya memang tidak terbatas pada sidang pertama. Bahkan ex officio pun hakim itu boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. Tetapi terhadap jawaban pokok perkara dia menjadi gugur juga. Kalau dia tidak mengajukan jawaban terhadap pokok perkara pada sidang pertama, maka haknya untuk mengajukan jawaban pokok perkara menjadi gugur. Baik itu eksepsi relatif, eksepsi pokok perkara maupun eksepsi absolut menjadi gugur. Kadang-kadang hakim tidak punya nyali untuk melawan pengacara, diprotes itu mesti diprotes lah. Kami kok tidak diberikan hak untuk mengajukan jawaban pokok perkara karena pokok perkaranya sudah menjadi gugur karena dia tidak mengajukan jawaban dalam sidang pertama. Dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan. Izin bertanya, ketika kemudian tergugat tidak diberikan hak untuk mengajukan atas jawaban atas pokok perkara, artinya di jawaban yang awal kan tidak ada sikap dari tergugat menolak atau menerima gugatan. Sehingga dengan demikian apakah diartikan tergugat melepaskan proses pembuktian atau melepaskan haknya untuk menjawab sehingga otomatis tanpa proses pembuktian pun gugatan dikabulkan karena dia tidak diberikan kesempatan untuk bersikap nolak gugatan atau tidak. Jadi kalau ada orang yang pasrah bungkuan tidak boleh dianggap itu sebagai mengakui. Dalam jawabannya tergugat menyatakan sudah terserah Pak Hakim, saya tidak menjawabkan secara detail, sudah terserah Pak Hakim. Nah, jawaban seperti itu tidak boleh diartikan sebagai proses mengakui. Karena pengakuan itu pernyataan yang tegas yang membenarkan dalil penggugat. Sedangkan dia cara diam-diam dia mengingkari. Karena itu proses pembuktian terutama kepada penggugat ya dibuktikan benar dalilnya itu sekalipun mungkin tergugat tidak mengajukan bukti. Mungkin ya apa yang mau diajukan bukti karena dia tidak memberikan bantahan jawaban. Tapi prinsipnya seperti orang perstek ya, di tergugatnya tidak memberikan jawaban, tapi tetap juga dibuktikan. Alhamdulillah, jadi nanti tidak terulang kembali kasus-kasus yang menjadikan lama. Bahkan ini ada kasus yang belum saya sidangkan, yang masih saya catat dibaca, itu hati-hati nih, dalam jawaban tergugat itu mengajukan, bukan jawaban istilahnya, mengajukan keberatan, tapi keberatan itu isinya eksepsi relatif. Oleh hakim langsung dijawab, eksepsinya dengan putusan sela ditolak. Nah, setelah ditolak, hakim menyilahkan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban. Celakanya di dalam jawabannya itu ada eksepsi dan ada jawaban pokok perkara. Diproses lagi, duplik, diproses lagi sampai akhirnya pembuktian. Nah, seperti ini kalau itu sering di dalam kasasi kemudian kita tolak. Karena kalau kita perbaiki kan repot memperbaikinya gimana, sudah salah sejak awalnya menjadi repot. Sehingga kalau kita baca PTA menguatkan itu aja PTA itu. Mudah-mudahan ini jadi pemahaman kita bersama bahwa eksepsi relatif dan eksepsi di luar kewenangan itu harus diajukan bersama dengan pokok perkara. Jawaban pertama terhadap pokok perkara, resikonya kalau eksepsi itu tidak diajukan pada sidang pertama, maka eksepsi itu menjadi gugur. Dan kalau jawaban pertama itu tidak diikuti dengan jawaban pokok perkara, maka pokok perkaranya juga menjadi gugur. Berbeda dengan eksepsi kompetensi absolut, kalau eksepsi kompetensi absolut dapat dijawab, dapat disampaikan kapan saja, termasuk dapat diajukan dalam tingkat banding dan kasasi. Tapi kalau pada saat sidang pertama ia hanya menyampaikan jawaban eksepsi saja tanpa mengajukan pokok perkara, maka hak untuk mengajukan jawaban pokok perkara juga menjadi gugur, sekalipun eksepsinya umpamanya dalam sidang pertama dia masih boleh hanya mengajukan jawaban pokok perkara, eksepsinya tidak gugur. Tapi kalau kebalikannya hanya mengajukan absesi, maka jawaban pokok perkaranya menjadi gugur.